Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Pradita Ananda Wiguna, guru IPA SMP Negeri 15 Denpasar, dan sebagai peserta diklat peningkatan kompetensi Kepala Lab IPA. Dalam video ini saya akan menayangkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama on the job learning di Laboratorium IPA SMP Negeri 2 Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan di lab ini karena SMP Negeri 15 Denpasar belum memiliki gedung lab IPA. Gedung SMP Negeri 15 Denpasar akan selesai dibangun pada bulan Desember 2022, sehingga kami bekerja sama dengan lab IPA SMP Negeri 2 Denpasar dalam kegiatan ini. Kegiatan pertama adalah pengembangan sistem administrasi laboratorium yang berhubungan dengan inventarisasi alat dan bahan di lab. Administrasi yang telah kami kerjakan adalah daftar inventaris alat dan bahan, kartu stok, kartu alat dan bahan, format pemesanan alat dan bahan, format peminjaman alat dan bahan, kartu perawatan alat, jurnal penggunaan lab, dan label nomor rak lemari atau meja. Kegiatan kedua adalah penyusunan prosedur operasional standar atau POS kerja di laboratorium. POS digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan di laboratorium. POS yang disusun antara lain POS pelaksanaan praktikum yang terkait dengan tata tertib pelaksanaan kegiatan di lab, POS pengadaan alat dan bahan lab, POS perawatan alat lab, POS peminjaman alat dan bahan lab, POS penggunaan masing-masing alat lab, dan POS monitoring dan evaluasi pemanfaatan lab. Kegiatan yang ketiga adalah pengelolaan kegiatan laboratorium. Kegiatan ini bertujuan agar kepala lab dapat memantau dan mengelola kegiatan di laboratorium, terutama kegiatan praktikum. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen laporan kegiatan praktikum yang isinya adalah jadwal kegiatan praktikum, jadwal harian penggunaan lab, kendala-kendala yang terjadi, dan tindak lanjutnya selama kegiatan di laboratorium. Kegiatan yang keempat adalah pemberdayaan tenaga teknisi dan laboran. Pada kegiatan ini, kepala lab harus mengetahui dan memahami tugas masing-masing tenaga lab, sehingga dapat bertindak sebagai manajer di laboratorium. Hasil kegiatan ini berupa dokumen rincian tugas teknisi dan laboran, jadwal kerja teknisi dan laboran, laporan supervisi, beserta instrumen supervisi yang dipakai. Kegiatan yang kelima adalah kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Pada kegiatan ini, kepala lab dilatih pengenalan sifat zat melalui simbol zat dan bagaimana penanganannya bila terkena zat tersebut. Kemudian pengamatan kegiatan lab sehingga dapat mencegah dan menangani kecelakaan di lab. Dan terakhir mengenai bagian-bagian dan cara menggunakan alat pemadam api ringan. Kegiatan keenam adalah pemantauan sarana dan prasarana laboratorium. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui alat dan bahan yang rusak atau habis, sehingga dapat direncanakan pengadaannya kembali. Output dari kegiatan ini berupa instrumen pemantauan sarana dan prasarana, beserta laporan pemanfaatan sarana prasarana laboratorium. Kegiatan ketujuh adalah penilaian kinerja laboran dan teknisi. Penilaian kinerja dilaksanakan secara periodik untuk peningkatan kinerja tenaga lab. Kegiatan ini membutuhkan instrumen penilaian yang hasilnya berupa laporan penilaian kinerja laboran dan teknisi. Kegiatan ke-8 adalah penelitian di laboratorium. Pada kegiatan ini, kami berupaya melaksanakan penelitian dengan judul penerapan pola interaksi belajar kooperatif di laboratorium terhadap hasil belajar IPA siswa SMP Negeri 15 Denpasar. Kegiatan ke-9 adalah penyusunan panduan praktikum yang dirangkai dengan kegiatan ke-10, pengenalan dan pendayagunaan alat dan bahan di lab. Panduan praktikum yang disusun mengenai percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung dan langsung dipraktekkan pada pendayagunaan alat lab fisika berupa kit optika.
Dilanjutkan pendayagunaan alat lab biologi, yaitu penggunaan mikroskop melalui pengamatan jaringan tumbuhan. Dan terakhir, pendayagunaan alat kimia, yaitu penggunaan pipet ukur. Kegiatan ke-11 adalah perencanaan dan pengembangan lab. Pada kegiatan ini, kami dilatih mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana, serta kondisi tenaga lab, sehingga dapat membuat RAB laboratorium dan rencana tindak lanjut pengembangan lab. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anand Muradi Rifayana, kelas 7B, SMP Negeri 15 Denpasar. Sangat menyenangkan mengikuti praktikum di lab IPA, karena dapat mengetahui alat-alat lab dan fungsi secara nyata dan tidak hanya melihat dari buku saja. Contohnya praktikum pengukuran menggunakan jangka sorong, jadi bisa mengukur dengan alat aslinya. Kedepannya semoga pembelajaran IPA selalu dilaksanakan di lab IPA. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Putu Wisma Putra SAG, rekan guru SMP Negeri 15 Denpasar. Kegiatan diklat meningkatkan kompetensi kepala lab yang diikuti Pak Dewo sangat berguna bagi sekolah kami. Selain outputnya sebagai kepala lab yang bersertifikasi, juga sangat memajukan sekolah dalam layanan laboratorium untuk semua warga sekolah. Semoga setelah diklat ini kompetensi profesional dan manajerial kepala lab dapat meningkat dan bermanfaat bagi semua warga sekolah SMP Negeri 15 Denpasar. Om Santi Santi Santi.